Ibu mertua sedang mandi ketika tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Suami tidak ada di rumah, saya sendirian membawa beliau ke UGD lalu kembali ke rumah untuk mengambil dokumen, mengintip dari celah pintu ruang keluarga. Saya terpaku melihat pemandangan di dalam dan langsung memotretnya, lalu mengirimkannya ke grup keluarga. Malam itu juga, suami saya yang tadinya tidak bisa dihubungi hancur sehancur-hancurnya. Malam di Jakarta semakin larut, hawa panas menyengat dari siang hari seolah masih menempel di dinding-dinding beton yang mulai usang. Di dalam gang sempit yang berkelok-kelok ini, kebisingan kota seakan tertelan habis, hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Saya berdiri di area jemuran di lantai 3, memeras satu persatu kemeja Tono, dan menggantungnya di tali jemuran. Angin malam yang lembab menerpa wajah, namun tidak mampu meredakan kegelisahan tak kasat mata yang merayap di dalam hati. Jam di tangan sudah menunjukkan lewat tengah malam. Seharusnya, jam segini Tono sudah ada di rumah. Makanan yang mendingin di meja makan dan pesan WhatsApp yang hanya centang 2 biru tanpa balasan telah menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan pernikahan saya setahun terakhir ini. Saya menghela napas panjang, menatap ke halaman bawah yang gelap gulita, mencoba menenangkan diri bahwa suami saya sedang sibuk menjamu klien, sedang berjuang untuk masa depan keluarga kecil kami, seperti yang selalu ia katakan. Selesai menjemur pakaian, saat turun ke lantai 1 dan melewati kamar ibu mertua, tiba-tiba telinga saya menangkap suara aneh. Biur, biur, biur. Suara air mengalir, saya menahan napas untuk mendengarkan lebih saksama. Suara air yang deras berasal dari kamar tidur ibu mertua saya. Suara itu terdengar konstan, tanpa jeda. Aneh sekali. Ibu mertua saya, Bu Hartini, adalah orang yang sangat hemat air, bahkan untuk setetes pun. Beliau tidak pernah membiarkan air mengalir begitu saja, apalagi di tengah malam buta seperti ini. Firasat buruk menjalari tulang punggung saya, membuat sekujur tubuh saya dingin. Setibanya di depan kamar ibu, saya melihat pintu kamarnya sedikit terbuka, tetapi pintu kamar mandi di dalamnya tertutup rapat. Suara air dari shower masih mengguyur lantai keramik dengan deras bagai air terjun. Bu, ibu sedang apa di dalam? Kok airnya deras sekali? Saya memanggil, berusaha menjaga suara tetap tenang, meski jantung sudah berdebar kencang di dalam dada. Tidak ada jawaban. Hanya suara air yang menenggelamkan segalanya. Saya mengetuk pintu lebih keras, telapak tangan saya memukul permukaan kayu hingga terasa perih. Bu, ibu dengar saya panggil? Bu, buka pintunya. Tetap saja keheningan yang menakutkan. Keheningan mematikan menyelimuti kamar yang berbau minyak kayu putih dan aroma lembab khas rumah-rumah di gang sempit yang jarang tersentuh sinar matahari. Saya benar-benar panik, saya mencoba memutar gagang pintu. Ternyata terkunci dari dalam. Saya mundur beberapa langkah, mengerahkan segenap tenaga seorang wanita yang biasanya hanya akrab dengan urusan dapur. Saya menghantamkan tubuh ke pintu kayu yang sudah tua itu. 1 kali. 2 kali. Pada hantaman ketiga, selot pintu jebol. Pemandangan di depan mata membuat lutut saya lemas. Ibu mertua saya tergeletak tak berdaya di lantai keramik yang licin. Shower masih menyiramkan air deras ke tubuhnya, membasahi kuyup daster batik coklat yang sering ia kenakan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, tak ada sedikit pun rona kehidupan. Uap panas mengepul di dalam ruangan yang sempit dan pengap, membuat saya seketika merasa sesak napas. Ibu! Teriak saya histeris, lalu bergegas masuk mematikan keran air dan mencoba mengangkat tubuhnya. Tubuhnya terasa berat dan dingin, tetapi dadanya masih terasa sedikit hangat dan naik turun dengan lemah. Beliau keracunan gas. Pemanas air gas model lama yang Tono selalu tunda-tunda untuk menggantinya, itulah biang keladinya. Bau gas yang samar tercium di antara uap air yang pekat. Saya buru-buru menyeret beliau keluar dari kamar mandi, membaringkannya di tempat tidur. Tangan saya gemetar hebat saat merogoh ponsel dari saku celana. Orang pertama yang terlintas di benak saya adalah Tono. Suami saya, putra satu-satunya Bu Hartini. Nada dering telepon berbunyi panjang dan menusuk, seolah mengiris-iris perasaan saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Angkat, Mas.
Tolong angkat teleponnya. Ibu dalam bahaya. Akhirnya, ada yang mengangkat. Tapi bukan suara khawatir Tono, melainkan suara orang mabuk, berisik dengan dentuman musik kelap dan suara gelas beradu. Halo, siapa nih? Mas, pulang sekarang. Ibu pingsan di kamar mandi, keracunan gas, Mas. Tolong ibu, Mas. Saya berteriak di telepon, air mata tumpah ruah. Ujung telepon di seberang sana hening sejenak, lalu suara Tono terdengar, dingin dan santai. Kamu gila ya? Tengah malam telepon aneh-aneh. Ibu itu sehat kayak badak, pingsan apanya? Aku lagi ketemu klien penting, ini mau tanda tangan kontrak miliaran. Jangan ganggu, urus saja sendiri. Tut tut tut. Dia mematikan teleponnya. Kekejamannya bagai sember air es yang disiramkan langsung ke wajah saya. Membuat saya membeku. Suami saya, pria yang tidur seranjang dengan saya, bisa-bisanya mengucapkan kata-kata tak berperasaan seperti itu ketika ibu kandungnya sendiri sedang diambang maut. Saya tidak punya waktu untuk bersedih atau menyalahkannya. Saya menekan nomor Tia, adik Tono. Dia juga tinggal di Jakarta, hanya beberapa kilometer dari sini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Lagi-lagi suara operator yang dingin. Saya melempar ponsel ke tempat tidur, menatap wajah ibu mertua yang semakin membiru. Saya tahu, saya tidak bisa berharap pada siapapun di keluarga ini. Hanya ada saya. Saat ini, hanya saya yang bisa menyelamatkan beliau. Saya memapah ibu ke punggung saya. Beliau gemuk, beratnya belasan kilogram lebih dari saya. Namun dalam kepanikan yang luar biasa, sebuah kekuatan tak terlihat membantu saya untuk bisa berdiri. Kaki saya gemetar, selangkah demi selangkah keluar dari kamar, menuju tangga yang gelap gulita. Malam ini, perjuangan merebut nyawa ibu mertua baru saja dimulai, dan saya, seorang menantu yang sering diremehkan, harus menanggung semuanya di atas pundak ringkih ini. Gang di depan rumah saya panjangnya tidak sampai 300 meter, tetapi saat ini terasa seperti jalan tak berujung menuju neraka. Gangnya kecil, lebarnya hanya cukup untuk 2 motor berpapasan, berkelok-kelok seperti usus ayam. Ambulans sudah pasti tidak akan bisa masuk sampai depan pintu. Saya menggendong ibu di punggung, kedua tangan melingkar ke belakang menahan pahanya. Keringat bercucuran membasahi baju tidur tipis yang saya kenakan. Bu, sabar ya Bu. Sebentar lagi kita sampai jalan raya, bisik saya. Meskipun tahu beliau tidak bisa mendengar. Langkah saya terhuyung-huyung di atas jalanan beton yang tidak rata. Cahaya lampu jalan yang kekuningan menciptakan bayangan kami berdua yang memanjang dan goyah di dinding pagar. Baru berjalan beberapa puluh meter, berat tubuh ibu mertua membuat saya oleng. Kaki saya tersandung sebuah batu bata yang diletakkan seseorang di depan pintu, membuat tubuh kami nyaris terjerembab ke depan. Saya menggertakkan gigi, mengerahkan sisa tenaga agar tidak jatuh. Jika jatuh sekarang, kepala ibu bisa terbentur aspal, rasa sakit yang tajam terasa di pergelangan kaki, tapi saya tidak peduli. Tolong, ada orang tidak? Tolong ibu saya. Teriak saya. Suara saya merobek keheningan malam. Gonggongan anjing mulai bersahutan dari rumah-rumah di sekitar. Beberapa pintu gerbang besi berderit terbuka. Cahaya lampu neon putih menyilaukan dari dalam. Rumah Bu Hartini kenapa itu? Suara seseorang bertanya dari kejauhan. Saya mengenali suara itu, suara Pak Budi, ketua RT kami, orang yang suka ikut campur tapi juga paling sigap di lingkungan ini. Pak RT, ibu saya pingsan keracunan gas. Tolong saya Pak, ambulans tidak bisa masuk. Pak Budi, yang hanya mengenakan kaos singlet dan celana pendek, mendengar itu dan langsung berlari keluar, kakinya hanya beralaskan sandal jepit swallow yang sudah usang. Melihat saya menggendong Bu Hartini dengan susah payah, wajah saya memerah karena kelelahan, beliau bergegas menghampiri dan menopang satu sisi tubuh ibu. Ya ampun, kok bisa begini? Si Tono mana? Kenapa istrinya yang gendong ibunya begini? Tono lagi keluar, Pak. Tolong bantu saya bawa ibu ke ujung gang, mau cari taksi. Cepat, Pak. Muka ibu sudah biru semua, ucap saya dengan napas terengah-engah, air mata bercampur dengan keringat yang mengalir di dagu. Pak Budi tidak bertanya lagi.
Beliau memanggul sebagian besar berat tubuh Bu Hartini di bahunya. Kami berdua terseok-seok membawa ibu melewati gang sempit itu. Gonggongan anjing tidak berhenti. Beberapa tetangga lain juga berlarian keluar. Ada Bu Lastri pemilik warung, ada Bang Udin tukang ojek. Masing-masing membantu, ada yang menyinari jalan dengan senter ponsel. Ada yang berlari ke depan menyingkirkan motor-motor yang diparkir sembarangan. Pemandangan kacau di tengah malam itu membuat seisi gang heboh. Cepat, cepat! Napasnya sudah lemah sekali. Suara Pak Budi mendesak. Saya merasa dada saya seperti mau meledak. Jalanan gang yang biasanya terasa pendek, malam ini terasa begitu panjang. Belokan-belokan tajam membuat pergerakan semakin sulit. Pikiran saya kosong, hanya ada satu hal di kepala, harus membawa ibu ke rumah sakit, harus menyelamatkan nyawanya. Meskipun beliau galak pada saya, meskipun beliau selalu membela putranya membabi buta, beliau tetaplah seorang manusia, nenek dari anak saya. Akhirnya, cahaya terang lampu jalan raya terlihat di depan. Seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, saya mengerahkan sisa tenaga terakhir untuk berlari ke depan. Taksi, taksi. Bang Udin si tukang ojek berlari ke tengah jalan, melambaikan tangannya dengan panik. Sebuah taksi yang sedang melaju mengerem mendadak. Sopirnya melongo melihat kerumunan orang yang keluar dari gang. Ke UGD RSUD Kebayoran. Cepat Pak, kami bergegas membaringkan Bu Hartini di kursi belakang. Saya masuk dan menopang kepalanya di pangkuan saya. Terima kasih, bapak-bapak, ibu-ibu, saya bawa ibu dulu, ucap saya tergesa-gesa dari jendela mobil. Pak Budi berdiri dengan napas tersengal-sengal, melambaikan tangan. Iya, pergi sana. Urus ibumu. Nanti kabari ya. Kasihan sekali anak ini. Suaminya brengsek betul. Taksi melesat di keheningan malam, meninggalkan gang kecil yang ramai dengan bisik-bisik tetangga. Saya menatap wajah ibu mertua. Di bawah kilatan lampu jalan yang silih berganti, beliau terlihat begitu tua dan rapuh. Saya menggenggam tangannya yang dingin, memijatnya terus-menerus. Ibu, jangan tinggalkan saya. Ibu jangan kenapa-kenapa. Hati saya gelisah bukan main, tetapi jauh di lubuk hati, rasa sakit hati yang mendalam mulai muncul. Di saat genting seperti ini, di mana suami saya sedang bersulang merayakan kontrak, atau sedang bersenang-senang dengan wanita lain? Alasan menjamu kliennya sudah saya dengar sampai bosan. Tapi kali ini, ketidakpeduliannya sudah melampaui batas kesabaran seorang manusia. Taksi berbelok ke gerbang UGD rumah sakit. Lampu sirene yang berputar dan suara ambulans lain menyadarkan saya. Perjuangan untuk menyelamatkan nyawa ibu baru saja dimulai. Tapi perjuangan untuk diri saya sendiri, mungkin juga akan segera meletus. Rumah sakit di malam hari pekat dengan bau disinfektan dan rintihan pasien. Ibu saya sudah dibawa masuk ke ruang gawat darurat untuk diberi oksigen dan menjalani pemeriksaan. Saya duduk meringkuk di kursi tunggu dari besi yang dingin. Kedua tangan memeluk bahu, tubuh saya masih gemetar karena dingin dan takut. Baju tidur yang saya kenakan lusuh, kotor karena debu dan keringat. Mbak, keluarga pasien atas nama Ibu Hartini di mana ya? Suara seorang perawat dengan nada tegas membuat saya terlonjak kaget. Saya bergegas berdiri dan berlari ke meja jaga. Iya, saya. Sus, ibu saya bagaimana? Dokter sedang menanganinya. Kondisinya sementara stabil, tapi harus segera dirawat inap untuk memantau komplikasi di otak. Tolong serahkan KTP dan kartu BPJS pasien untuk administrasi rawat inap. Saya meraba saku celana yang kosong. Tadi karena terburu-buru, saya hanya sempat membawa ponsel. Dompet dan dokumen-dokumen ibu masih ada di dalam tasnya yang tergantung di kamar. Aduh, mati saya. Tadi buru-buru jadi lupa bawa, sus. Bisa menyusul tidak ya? Besok pagi suami saya yang antarkan. Tidak bisa mbak. Peraturannya harus ada identitas diri untuk membuat rekam medis dan pendaftaran rawat inap. Mbak lebih baik pulang dulu ambil dokumennya, cepat supaya tidak terlambat. Nanti di sini kami akan awasi ibu. Saya mengintip ke dalam ruang UGD, melihat ibu terbaring diam dengan selang-selang yang melilit tubuhnya. Hati saya seperti terbakar, tapi tidak ada pilihan lain. Saya mengangguk, menitipkan ibu kepada perawat,
lalu berlari keluar ke gerbang rumah sakit. Saat itu sudah jam 2 pagi, jalanan sepi, hanya ada beberapa truk yang melintas. Saya memanggil seorang pengemudi ojek online yang sedang menguap di dekat gerbang. "Bang, tolong antar saya ke Gang Mawar di Jalan Radio Dalam. Cepat ya, Bang." Motor melesat menembus angin malam yang dingin. Angin menerpa wajah saya, mengeringkan jejak air mata, tapi tidak bisa mengeringkan kepahitan di hati. Saya memikirkan Tono. Kenapa sampai sekarang dia belum menelepon balik? Kenapa dia bisa begitu acuh tak acuh saat tahu ibunya dalam bahaya? Atau mungkin dia terlalu mabuk sampai tidak sadar? Saya mencoba mencari alasan untuk membela suami saya, seperti kebiasaan bodoh para istri yang sabar. Sampai di ujung gang, saya membayar ongkos ojek lalu berlari masuk. Gang sekarang sudah kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi keributan beberapa jam yang lalu. Pintu-pintu gerbang tertutup rapat dan dingin. Saya tiba di depan rumah 2 lantai yang tua, diapit oleh 2 rumah lain yang lebih tinggi. Pintu gerbang besi yang berkarat hanya tertutup, tidak terkunci. Mungkin tadi Pak Budi dan yang lain lupa menguncinya saat keluar. Saya menghela napas lega, hendak mendorong pintu untuk masuk, tapi langkah saya terhenti. Di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan, saya melihat sebuah benda asing. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala. Sepatu dengan ujung runcing dan hak yang sangat tinggi, jenis sepatu mahal yang hanya berani saya lihat dari balik etalase mal. Sepatu itu tergeletak begitu saja di samping rak sepatu keluarga. Sangat mencolok di antara sandal jepit, sepatu olahraga butut saya, dan sepatu kulit hitam milik Tono. Jantung saya berdetak kencang. Sepatu siapa ini? Tia, adik ipar saya. Tidak pernah memakai sepatu dengan hak setajam dan warna semencolok ini. Ibu mertua saya apalagi. Tamu jam segini jelas tidak masuk akal. Sebuah pikiran mengerikan melintas di kepala saya, secepat kilat yang menyambar di langit malam yang gelap. Saya merinding. Rasa dingin menjalari tulang punggung, bukan karena angin malam, tetapi karena kecurigaan yang membara. Saya melangkah perlahan, mengamati sepatu itu lebih dekat. Di bagian dalamnya masih tercetak jelas bekas telapak kaki, menandakan pemiliknya baru saja melepaskannya. Bau parfum yang tajam dan manis tercium dari suatu tempat, aroma yang asing, menggoda, dan penuh provokasi. Sama sekali bukan aroma khas rumah ini yang penuh bau minyak angin dan masakan. Saya mengangkat kepala, melihat ke dalam. Pintu utama dari kayu hanya tertutup renggang. Lampu ruang keluarga masih menyala terang, cahayanya menyelinap melalui celah jendela, menciptakan garis-garis terang di halaman. Saya menelan ludah, menahan napas, dan perlahan melangkah ke arah jendela. Alih-alih mendorong pintu masuk seperti pemilik rumah yang sah, saya justru memilih cara seorang penguntit, karena firasat seorang wanita mengatakan kepada saya, di balik pintu itu ada sebuah kebenaran yang sekaligus ingin saya ketahui dan takut saya hadapi. Saya mengintip dari celah tirai jendela, dan dunia saya runtuh seketika. Ruang keluarga kami luasnya sekitar 20 meter persegi. Sofa kulit berwarna coklat tua yang menempel di dinding adalah tempat kami sekeluarga biasa menonton TV setiap malam. Tapi malam ini, sofa itu telah menjadi panggung untuk sebuah drama paling menjijikkan yang pernah saya saksikan. Di atas sofa itu, Tono sedang duduk bersandar, kemejanya terbuka di bagian dada, tangannya memegang segelas anggur merah. Di sampingnya, meringkuk manja di pelukannya seperti seekor kucing, adalah seorang wanita asing. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra tipis bertali spaghetti, berwarna hitam legam. Kulitnya yang putih mulus tampak kontras di bawah cahaya lampu, rambutnya yang ikal bergelombang tergerai di bahu telanjangnya yang seksi. Itu Vivi. Wanita yang pernah saya temui sekali di acara akhir tahun perusahaan Tono tahun lalu, saat ia diperkenalkan sebagai rekan bisnis strategis. Ternyata, strategisnya di atas ranjang. Saya berdiri mematung di luar jendela. Tangan saya mencengkeram terali besi yang dingin hingga buku-buku jari saya memutih. Saya ingin menyerbu masuk, berteriak, mencabik-cabik 2 manusia bejat itu, tapi kaki saya seolah terpaku di tanah. Tenggorokan saya tercekat, tak mampu bersuara. "Sayang, kamu tadi matikan telepon gitu?"
Istrimu nggak curiga? Kalau si nenek itu beneran kenapa-kenapa gimana? Suara Vivi terdengar manja, semanis madu beracun. Jari lentiknya menggambar lingkaran-lingkaran tak beraturan di dada Tono. Tono tertawa sinis, menenggak seteguk anggur, lalu meletakkan gelasnya di meja dengan bunyi klak. Halah, kamu ini khawatir berlebihan. Ibu itu aku tahu betul sifatnya, sedikit-sedikit suka bikin drama biar dapat perhatian. Pasti karena tahu aku nggak di rumah, dia pura-pura pingsan biar aku pulang. Kalau istriku itu, dia bodoh sekali. Aku bilang ketemu klien, dia percaya 100%. Dia nggak akan berani curiga sama aku. Saya menggigit bibir bawah saya hingga berdarah. Ternyata di mata Tono, saya hanyalah seorang istri bodoh yang mudah dibohongi. Ternyata semua pengorbanan dan kesabaran saya selama ini hanyalah bahan tertawaan baginya dan selingkuhannya. Kapan kita bisa beli villa di perumahan elit itu, sayang? Aku sudah bosan sembunyi-sembunyi begini. Aku mau kita go public, aku mau jadi nyonya besar yang sah, rengek Vivi sambil menyandarkan kepalanya di bahu Tono. Sebentar lagi. Sayang. Aku baru saja mencairkan semua tabungan pensiun ibu. Pokok sama bunganya dapat lebih dari 850 juta. Ditambah uang pelicin dari proyek sebentar lagi, cukuplah buat DP villa itu. Nanti kalau sudah beres, aku usir ibu dan anak itu dari rumah. Tono mengatakannya dengan enteng, seolah sedang membicarakan cara membuang barang bekas, bukan istri, anak, dan ibu kandungnya sendiri. Beneran? Kamu tega usir anakmu sendiri? Vivi pura-pura kaget, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Si Dito itu? Keras kepala persis seperti ibunya. Lihatnya saja sudah muak. Cuma bikin boros beras saja, nggak ada gunanya. Aku anggap dia itu beban. Nanti kalau kita menikah, kamu lahirkan anak untukku yang lebih pintar dan cerdas. Kalau rumah di gang ini, aku sebutnya kandang burung. Sempit, pengap, bikin sumpek. Jual saja biar cepat beres. Telinga saya berdengung. Setiap kata yang diucapkan Tono bagai belati yang menusuk jantung saya. Kandang burung. Beban. Begitukah ia menyebut rumah kami dan putra kecil kami yang pernah ia janjikan akan ia cintai sepenuh hati? Uang pensiun 850 juta milik ibunya. Uang yang dikumpulkan ibunya sedikit demi sedikit dari hasil jualan nasi uduk di pinggir jalan selama bertahun-tahun, ia tega merampasnya untuk membangun istana impian dengan selingkuhannya. Saya menatap pria yang pernah saya cintai dan hormati. Kini ia menampakkan wujud aslinya. Iblis berwujud manusia. Seorang yang serakah, kejam, dan pengkhianat sampai ke tulang sumsum. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba berubah menjadi amarah yang dingin. Air mata saya sudah mengering, saya tidak mau menangis lagi. Menangis saat ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak bisa membiarkan mereka menginjak-injak saya dan anak saya terus-menerus. Saya melepaskan pegangan dari terali besi, menarik napas dalam-dalam. Tidak boleh gegabah. Jika saya menyerbu masuk dan melabrak mereka sekarang, saya hanya akan menjadi wanita gila di mata mereka. Dan yang lebih penting, saya tidak punya bukti apapun untuk melindungi diri dan menuntut keadilan untuk ibu saya. Saya butuh bukti. Bukti yang hidup dan tak terbantahkan. Saya merogoh saku, mengeluarkan ponsel. Untungnya, baterai masih tersisa lebih dari 50%. Saya mengubah mode kerekam video, mematikan lampu kilat. Permainan ini baru saja benar-benar dimulai. Tangan saya gemetar saat mengangkat ponsel, tetapi akal sehat menyuruh saya untuk tetap tenang. Saya menempelkan lensa kamera ke celah terlebar di antara terali, mengatur sudut pengambilan gambar agar bisa menangkap seluruh adegan pasangan selingkuh itu di sofa, di layar ponsel. Wajah sombong Tono dan tingkah genit Vivi terlihat sangat jelas. Suara percakapan mereka, meskipun teredam oleh kaca jendela, masih cukup jelas terekam oleh mikrofon. Janji ya, Mas. Nanti kalau sudah beli rumah, harus atas nama aku juga, rengek Vivi, tangannya memainkan kancing ke meja Tono. Tenang saja, semua buat kamu. Asal kamu selalu manjakan aku seperti ini saja. Tono tertawa terbahak-bahak, lalu menunduk dan mencium leher Vivi.
Pemandangan menjijikan itu membuat perut saya mual. Saya menahan rasa jijik, memegang erat ponsel agar tidak goyang. Tiba-tiba, dari ujung gang terdengar suara motor, sorot lampunya menyapu dinding di seberang. Jantung saya seperti mau copot. Jika ada yang lewat dan melihat saya mengendap-endap di depan rumah sendiri tengah malam begini, mereka pasti akan menegur dan Tono akan tahu. Atau lebih buruk lagi, jika itu adalah kenalan Tono. Saya buru-buru merunduk, bersembunyi di balik rimbunnya semak bunga kertas di samping gerbang. Suara motor semakin dekat, deru mesinnya yang serak terdengar jelas. Itu motor Pak Sastro yang baru pulang kerja shift malam. Motor itu melewati gerbang rumah saya. Pak Sastro melirik sekilas ke dalam, tapi tidak melihat saya yang bersembunyi di kegelapan. Ia terus melaju ke dalam gang. Saya menghela napas lega, keringat dingin membasahi tubuh. Hampir saja. Saya kembali ke posisi semula. Melanjutkan merekam. Kali ini, saya merekam dari dekat sepasang sepatu merah di teras. Merekam plat nomor motor Scoopy milik Vivi yang terparkir di halaman, lalu kembali merekam adegan mereka berdua di dalam sekali lagi untuk memastikan waktu dan tempat. Cukup. Video berdurasi hampir 3 menit ini akan menjadi hukuman mati bagi reputasi dan karier Tono. Sekarang urusan penting kedua, mengambil dokumen untuk ibu. Saya tahu Tono sedang asyik dengan selingkuhannya dan pasti tidak akan memperhatikan keadaan di luar. Tapi masuk lewat pintu depan sama saja bunuh diri. Saya teringat pintu belakang dapur yang biasanya hanya digrendel. Pintu itu terhubung ke lorong kecil yang digunakan untuk menjemur dan membuang sampah, jarang sekali dikunci rapat. Saya berjingkat mengendap-endap ke belakang rumah. Gang di samping rumah gelap dan berbau sampah. Saya meraba-raba dalam gelap, mencari grendel pintu. Syukurlah, benar tidak dikunci. Tono terlalu ceroboh. Atau mungkin dia pikir di dalam kandang burung ini tidak ada barang berharga yang pantas dicuri. Saya mendorong pintu perlahan dan masuk ke dapur. Lantai keramik terasa dingin di telapak kaki telanjang saya. Saya menahan napas, mendengarkan suara tawa mereka yang masih terdengar dari ruang keluarga. Jarak dari dapur ke kamar ibu hanya melewati sebuah koridor pendek, tapi harus melintasi area pandang dari ruang keluarga. Saya mengamati, Tono dan Vivi sedang membelakangi koridor, asyik melihat sesuatu di ponsel Vivi. Inilah satu-satunya kesempatan. Saya merendahkan tubuh, bergerak cepat seperti kucing liar. Jantung berdebar kencang di dada, serasa mau melompat keluar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Saya melesat melewati sorot cahaya dari ruang keluarga, bergegas masuk ke kamar ibu. Kamar itu masih berantakan seperti saat saya tinggalkan. Genangan air di lantai mulai mengering. Saya menyambar tas tangan ibu yang tergantung di gantungan baju mengobrak-abrik isinya mencari dompet. Ini dia, KTP, kartu BPJS, dan juga 1 set kunci brankas. Saya memasukkan semuanya ke dalam saku celana. Hendak berbalik keluar, mata saya tertuju pada album foto keluarga di atas meja rias. Foto pernikahan saya dan Tono setahun lalu. Senyum saya yang cerah dan wajahnya yang tampak berwibawa. Di sebelahnya, foto Dito saat akikah, Tono menggendongnya dengan mata berbinar bangga. Semua itu kini terasa palsu, sebuah kepalsuan yang menyakitkan. Saya tidak tahan, lalu mengambil bingkai foto itu dan menelungkupkannya di meja. Terdengar bunyi klak kecil. Siapa di situ? Bentak Tono dari ruang keluarga. Saya membeku, darah di tubuh seakan berhenti mengalir. Paling tikus lari, sayang. Rumah tua begini kan banyak tikusnya, suara Vivi menenangkan. Biar aku lihat dulu, jangan-jangan maling. Suara langkah kaki Tono terdengar di lantai, mendekat ke arah koridor. Saya panik, melihat sekeliling. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kolong tempat tidur terlalu rendah, lemari pakaian pasti akan berderit. Saya menempelkan tubuh di balik pintu kamar, tangan saya menggenggam erat kunci, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Cahaya senter dari ponsel Tono menyapu koridor, masuk ke dalam kamar. Sorot cahayanya melewati tempat tidur yang kosong, genangan air di lantai, lalu berhenti di meja rias. Kayaknya tikus beneran. Ibu juga lagi di rumah sakit, pintu sudah aku kunci semua kok, gumam Tono lalu berbalik pergi.
Sudah, ayo masuk sini lagi sama aku. Biarin saja tikus-tikus itu, panggil Vivi. Saya mengembuskan napas. Kaki dan tangan saya lemas. Maut baru saja lewat di depan mata. Setelah menunggu beberapa saat hingga suara di luar mereda, saya baru berani berjingkat keluar melalui pintu belakang. Begitu keluar dari gang, menghirup udara malam yang dingin, saya baru merasa benar-benar hidup. Di tangan saya, ponsel yang masih hangat berisi bukti perselingkuhan suami, dan di saku saya, dokumen-dokumen ibu. Saya mencegat taksi untuk kembali ke rumah sakit. Di dalam mobil, saya membuka video yang baru saja saya rekam. Setiap kata-kata Tono bagai sayatan di hati, tapi sekaligus menyulut api kebencian. Dia menganggap saya bodoh. Rumah kami kandang burung, dan anak saya beban. Baiklah, Tono Wijoyo, kamu akan membayar mahal untuk setiap kata-katamu. Aku bersumpah, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Taksi melaju di keheningan malam, membawa saya kembali ke rumah sakit, tempat ibu mertua saya menunggu. Tapi mental saya sekarang sudah berbeda. Saya bukan lagi menantu penurut yang lemah, seorang Maya yang baru sedang bangkit dari puing-puing pernikahan yang hancur. Taksi berhenti di depan gerbang rumah sakit jam 3 pagi. Udara dingin menyelimuti suasana yang sepi, hanya terdengar langkah kaki beberapa keluarga pasien. Saya menggenggam erat ponsel di tangan, melangkah keluar dari mobil dengan mentalitas seseorang yang akan menyulut sebuah bom. Saya berjalan lurus ke bangku batu di bawah pohon rindang di sudut halaman rumah sakit. Tempat ini tersembunyi dan sepi, cukup tenang untuk saya menjalankan rencana saya. Saya membuka WhatsApp. Grup chat keluarga besar Wijoyo muncul dengan foto profil kami sekeluarga saat Lebaran tahun lalu. Di foto itu, semua orang tersenyum ceria. Tono berdiri di tengah merangkul saya. Di sampingnya ada ayah dan ibu mertua, serta Tia, adik ipar saya. Sebuah potret keluarga bahagia yang sempurna, yang pernah saya rawat dengan sekuat tenaga. Tapi malam ini, saya akan merobek potret palsu itu. Saya menarik napas dalam-dalam, jari saya meluncur di atas layar sentuh yang dingin. Saya memilih video yang baru saja direkam, beserta beberapa foto close-up sepatu merah dan motor Scoopy milik Vivi. Tanpa ragu, saya menekan tombol kirim. Terkirim. Selanjutnya, saya mengetik sebuah pesan. Setiap huruf yang muncul di layar bagai ujung pisau yang tajam. Maya minta maaf kepada Bapak, Ibu, dan semuanya karena mengganggu tengah malam begini. Tapi Maya tidak bisa diam lagi. Saat Ibu sedang kritis di UGD karena keracunan gas di rumah sakit, Maya telepon Mas Tono minta tolong, tapi dia malah mematikan telepon. Maya harus menggendong ibu sendirian lari ke ujung gang. Dan saat Maya pulang untuk ambil dokumen, Maya menemukan Mas Tono sedang membawa selingkuhannya ke rumah, bermesraan di ruang keluarga. Dia bahkan bilang akan menjual rumah, mengusir Maya dan Dito, dan sudah mengambil semua uang pensiun ibu untuk membeli villa untuk wanita itu. Tolong semuanya lihat dan berikan keadilan untuk Maya. Saya menekan kirim. Begitu pesan terkirim, saya merasa seperti baru saja melepaskan beban bertonton dari dada. Tapi saya belum berhenti di situ. Saya membuka kontak, mencari nomor yang tersimpan dengan nama Pak Haryo Bos. Ini nomor direktur utama perusahaan Tono, orang yang selalu Tono sanjung-sanjung dan takuti. Dulu Tono pernah meminta saya memesan catering untuk ulang tahun putri Pak Haryo, karena itu saya punya nomornya. Saya mengirimkan video itu kepada Pak Haryo, disertai pesan singkat namun penuh makna. Selamat malam, Pak Haryo. Saya Maya, istri Mas Tono. Mohon maaf mengganggu Bapak jam segini. Ibu mertua saya sedang kritis di rumah sakit. Saya telepon Mas Tono tidak bisa. Saya pulang ke rumah untuk mencarinya. Ternyata dia sedang bersama Mbak Vivi, rekanan perusahaan kita. Tolong Bapak sampaikan ke Mas Tono untuk segera ke rumah sakit. Saya takut Ibu tidak tertolong. Terima kasih banyak, Pak. Saya berperan sebagai istri yang cemas, naif, dan tidak berdaya. Saya tahu Pak Haryo adalah orang yang sangat menjunjung tinggi moralitas keluarga dan sangat membenci hubungan gelap di lingkungan kerja. Pesan ini bukan hanya pukulan telak bagi karier Tono, tetapi juga cara saya meminjam tangan orang lain untuk menyeretnya ke rumah sakit.
Selesai melakukan semuanya, saya bersandar di bangku batu, memejamkan mata. Rasa lelah yang luar biasa mulai menguasai tubuh, tetapi pikiran saya anehnya sangat jernih. 10 menit berlalu, ponsel saya mulai bergetar hebat. Penelepon pertama adalah ayah mertua saya dari kampung. Saya melihat layar yang menyala dengan nama Bapak. Dalam hati saya berkata, badai sudah benar-benar dimulai. Saya mengangkat telepon, berusaha membuat suara saya terdengar lemah dan bergetar. Halo Pak, Maya. Kamu ini bikin ulah apa? Kamu kirim apa itu ke grup? Kamu tahu ini jam berapa? Suara ayah mertua membentak di telepon. Suaranya parau karena marah atau karena baru bangun tidur, saya tidak tahu. Maya hanya ingin semua orang tahu kebenarannya, Pak. Ibu sedang di ruang ICU, sementara suami saya tercekat, sengaja membiarkan isak tangis kecil terdengar. Diam kamu. Hapus sekarang juga kiriman tidak senonoh itu. Bikin malu keluarga saja. Kamu ini perempuan kok tidak bisa menjaga nama baik suami? Kamu mau seluruh keluarga besar kita malu karena ulah kalian berdua? Ayah mertua saya masih dengan sifat feodalnya. Gengsi di atas segalanya. Beliau tidak peduli putranya salah, yang pertama beliau pikirkan adalah kehormatan keluarga Wijoyo. Maya tidak akan hapus, Pak. Kebenaran tetaplah kebenaran. Bapak tonton saja videonya baik-baik. Dengar apa yang dia katakan tentang rumah ini, tentang ibu, dan tentang anaknya sendiri. Setelah berkata begitu, saya langsung mematikan telepon. Saya tidak mau mendengar omelan tak masuk akal lagi. Saya mematikan nada dering ponsel, tetapi tetap membiarkan layarnya menyala untuk memantau pesan yang terus-menerus masuk di grup WhatsApp. Tia, adik ipar. Mbak Maya dihack ya? Ini apa-apaan? Bude Lastri. Ya Allah, itu si Tono? Kok bisa jadi begitu? Pak De Joko. Anak itu kelihatannya kenal. Kayaknya perempuan yang waktu itu dia bawa pulang pas lebaran, bilangnya sekretaris. Brengsek betul. Istri sibuk urus ibu sakit. Suami malah bawa perempuan lain ke rumah. Orang kayak gini harus diberi pelajaran. Keluarga besar mulai bergejolak. Kerabat yang biasanya iri dengan kesuksesan Tono kini mendapat kesempatan untuk bersorak. Mereka yang tulus khawatir, menjadi kaget dan marah. Citra suami teladan dan anak berbakti yang Tono bangun selama ini runtuh total hanya dalam satu klik jari saya. Saya tersenyum pahit. Tono, kamu ingin bermain api? Aku akan pastikan kamu terbakar habis. Malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupmu. Langit mulai terang. Sinar matahari pertama menyelinap melalui dahan pohon, menyinari wajah saya yang pucat. Saya sudah duduk di bangku ini selama lebih dari 3 jam. Sebuah mobil travel berhenti di depan gerbang rumah sakit. Pintu mobil terbuka, ayah mertua saya turun dengan wajah masam. Beliau mengenakan setelan safari usang, tangannya menjinjing tas travel. Begitu kakinya menapak tanah, Tia juga tiba dengan motornya. Dia memarkir motornya dengan kasar di trotoar, wajahnya sembab karena kurang tidur, lalu berlari menyambut ayahnya. Ayah dan anak itu bertemu, bertukar beberapa kata, lalu berjalan cepat menuju lobi. Saya berdiri, merapikan pakaian, lalu melangkah menyambut mereka. Bapak, Tia, sudah sampai. Ayah mertua melihat saya, matanya melotot. Beliau menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya bergetar karena marah. Hebat kamu. Kamu buat keluarga ini hancur berantakan. Puas kamu sekarang? Bapak bicara apa? Yang menghancurkan keluarga ini putra kesayangan Bapak, bukan saya. Saya ini korban, Pak? Jawab saya. Suara saya tenang tapi tatapan mata saya tajam menatapnya. Ayah mertua terdiam. Mungkin beliau tidak pernah melihat saya berani membantahnya seperti ini. Selama ini saya hanya bisa bilang iya, Pak. Sudah, Pak. Ayo masuk lihat ibu dulu, Mbak Maya juga keterlaluan. Masalah rumah tangga kok diumbar-umbar. Kalau begini kan Mas Tono mau taruh muka di mana lagi? Selatia, melirik sinis ke arah saya. Adik ipar yang satu ini memang sejak awal tidak menyukai saya karena saya berasal dari desa, tidak sepadan dengan keluarga mereka yang asli kota. Kamu khawatir dengan muka kakakmu.
Tapi apa kamu khawatir dengan nyawa ibumu? Semalam aku telepon kamu berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Kalau aku tidak gendong ibumu lari ke jalan raya, mungkin sekarang kamu sudah menjemput jenazahnya di kamar mayat. Balas saya ketus. Tia terdiam, wajahnya memerah. Mbak, Mbak berani. Cukup. Masuk lihat keadaan ibu. Bentak ayah mertua, menghentikan pertengkaran. Beliau berjalan dengan gusar menuju ruang ICU. Saya dan Tia diam-diam mengikuti di belakang. Melalui jendela kaca, kami melihat ibu terbaring di ranjang. Beliau sudah tidak memakai selang oksigen, wajahnya sedikit lebih segar, tapi masih belum sadar. Seorang dokter jaga pagi menghampiri kami, keluarga Ibu Hartini, ya? Iya dok. Saya suaminya. Istri saya bagaimana? Tanya ayah mertua buru-buru, suaranya sudah sedikit melunak. Pasien sudah melewati masa kritis. Beruntung dibawa ke sini tepat waktu. Telat sedikit saja bisa terjadi kerusakan otak permanen, tapi beliau perlu istirahat total, hindari emosi yang berlebihan. Oh ya, putranya mana? Tadi malam saya lihat menantunya ini lari-lari sendirian. Kasihan sekali, kata dokter sambil menatap saya dengan iba. Ayah mertua menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Tia pura-pura membuang muka. Ucapan dokter itu bagai tamparan keras bagi harga diri mereka. Terima kasih, dok. Suami saya sedang dalam perjalanan, saya menimpali, bukan hanya untuk menyelamatkan muka mereka, tapi juga untuk mengingatkan siapa yang berjasa semalam. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini nomor tidak dikenal. Saya mengangkatnya. Halo. Saya Haryo, atasan Tono. Suara pria parubaya yang tenang namun berwibawa terdengar. Saya kaget, buru-buru menjawab, oh, iya, selamat pagi, Pak Haryo. Saya sudah terima pesan Mbak. Saya sudah telepon Tono, menyuruhnya segera ke rumah sakit untuk menyelesaikan urusan keluarga. Saya tidak mau ikut campur urusan pribadi karyawan. Tapi etika dan gaya hidup adalah kriteria penting di perusahaan saya. Mbak tenang saja urus ibu, saya akan memberikan sanksi yang setimpal untuk Tono. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak baik sekali. Saya menutup telepon, dalam hati bersorak kemenangan. Pak Haryo sudah turun tangan. Artinya Tono bukan hanya kehilangan muka di depan keluarga, tapi juga akan kehilangan jabatannya sebagai manajer pemasaran yang selalu ia banggakan. Baru saja selesai menelepon, dari ujung koridor terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Saya menoleh dan melihat Tono berlari ke arah kami. Ia mengenakan pakaian yang sama dari semalam, kusut Masai, rambutnya acak-acakan, wajahnya panik. Jelas sekali ia baru dibangunkan oleh telepon atasannya dan langsung lari pontang-panting ke sini. Pak, ibu gimana Pak? Tono menghampiri dengan napas terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Ia mencoba berakting cemas sebagai anak berbakti, tapi di mata saya itu hanyalah drama murahan. Ayah mertua menatap putranya, matanya penuh amarah dan kekecewaan. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya mengarahkan dagunya ke ruang rawat. Tono mengintip lewat jendela kaca, melihat ibunya terbaring, lalu menghela napas lega. Ia kemudian berbalik ke arah saya, matanya melotot. Kamu ngapain, Hah? Kenapa kirim pesan ke bosku? Kamu mau bunuh aku? Ia hendak menampar saya. Tapi saya mundur selangkah, mengangkat ponsel saya dengan layar menyala terang. Berani pukul aku? Di sini ada CCTV. Dan jangan lupa, video itu, aku masih simpan aslinya. Tono berhenti, tangannya terkepal erat, urat-urat di lehernya menonjol. Ia menggertakkan giginya menatap saya seolah ingin menelan saya hidup-hidup. Bagus ya kamu. Pulang nanti, habis kamu sama aku. Kamu sudah tidak punya rumah untuk pulang. Bukankah kamu sendiri yang bilang rumah ini kandang burung? Balas saya dingin. Suasana tegang seperti senar gitar yang akan putus. Ayah mertua dan Tia berdiri terpaku, tidak tahu harus membela siapa. Drama anak berbakti Tono terbongkar di hadapan seluruh keluarga dan orang-orang di rumah sakit. Keributan kami mulai menarik perhatian. Perawat dan keluarga pasien lain mulai melongok penasaran. Tono sadar posisinya tidak menguntungkan.
Ia menurunkan nada suaranya, mencoba merayu. Sudah, masalahnya bisa dibicarakan baik-baik. Kamu tenang dulu. Semalam Mas habis jamu klien, mabuk berat, HP mati total, jadi nggak tahu apa-apa. Pagi-pagi buka HP lihat pesan dari bos, Mas langsung panik lari ke sini. Motor mogok di jalan, Mas harus dorong beberapa kilometer, loh. Aktingnya sungguh meyakinkan. Wajahnya dibuat memelas, seolah ia adalah korban keadaan. Saya melirik sepatunya, lalu tertawa sinis. Dorong motor beberapa kilometer kok sepatu kulitnya masih mengkilap begitu? Tidak ada debu sedikit pun? Aktor itu harus perhatikan properti juga, Mas. Atau jangan-jangan kamu terbang dari kandang burung itu ke sini? Tono terkejut. Refleks menarik kakinya, wajahnya memerah karena malu. Motor mogok? Terus motor Scoopy di video itu motor siapa? Dan perempuan yang ada di pelukanmu itu pasti klien yang penting sekali, ya. Saya tertawa sinis, menyodorkan ponsel ke depan wajahnya. Video masih terhenti di adegan ia memeluk Vivi di sofa. Itu salah paham. Dia mabuk, aku cuma bantu dia saja. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Tono masih berusaha mengelak, keringat di dahinya semakin banyak. Salah paham? Kamu sebut istrimu bodoh, anakmu beban, dan rumah kita kandang burung, itu juga salah paham? Kamu berencana menjual rumah dan mengusir kami, itu juga salah paham? Bentak saya, setiap kata bagai paku yang menancap di wajahnya. Ayah mertua yang berdiri di sampingnya, wajahnya merah padam karena malu. Beliau menarik tangan Tono dengan kasar. Diam kamu, masih mau mengelak sampai kapan? Videonya sudah jelas begitu. Seluruh keluarga besar sudah lihat. Bapak tidak menyangka melahirkan anak durhaka sepertimu. Kamu bawa perempuan lain ke rumah saat ibumu sekarat, apa kamu ini masih manusia? Hah, Tono. Pak, saya minta maaf. Pak, saya. Tono tergagap, tidak tahu harus berkata apa lagi di hadapan amarah ayahnya. Dia hanya bisa menunduk di dekat dinding, tidak berani membela kakaknya. Di tengah ketegangan itu, pintu ruang ICU berderit terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah serius. Tolong jaga ketenangan, ya. Pasien di dalam butuh istirahat. Ibunya sudah sadar. Beliau mau bertemu menantunya. Ibu sadar. Saya bergegas hendak masuk, melewati Tono. Tono juga mencoba ikut masuk. Ibu mau bertemu saya, bukan kamu. Kamu di luar saja, bertobat sana. Saya mendorong Tono, lalu masuk dan menutup pintu. Di dalam ruangan serba putih, ibu mertua saya terbaring, matanya sayu menatap ke arah pintu. Melihat saya, beliau mencoba tersenyum lemah, tangannya yang kurus gemetar terulur. Maya, iya, Bu, ini Maya. Ibu merasa bagaimana? Saya menggenggam tangannya, air mata saya nyaris tumpah. Bagaimanapun, beliau adalah seorang ibu yang malang, ditipu oleh putranya sendiri. Ibu. Dengar semuanya, suara beliau serak dan lemah. Dengar apa, Bu? Saya heran. Pintu ruangan ini cukup kedap suara, masa beliau mendengar pertengkaran di luar? Tadi, perawat kasih lihat HP. Saya menoleh ke arah perawat yang sedang mengatur selang infus. Ia mengedipkan sebelah matanya ke arah saya. Ternyata drama keluarga saya sudah menjadi buah bibir di seluruh bangsal ini, dan semua orang yang bersimpati pada saya tidak sengaja memperlihatkan video viral itu kepada ibu. Bu Hartini menggenggam tangan saya erat, jari-jarinya yang kurus mencengkeram kulit saya hingga sakit. Dia benar-benar mau jual rumah. Nah, dia ambil uang ibu, mata beliau melotot, napasnya mulai terengah-engah. Bu, tenang, Bu, jangan emosi. Kata dokter tidak boleh banyak pikiran, saya panik, mengelus dadanya. Telepon bank. Cek tabungan ibu. Sekarang juga. Perintah beliau? Tatapannya tajam dan menakutkan. Beliau menunjuk tas saya, yang berisi dokumen dan ponselnya. Saya mengerti. Bu Hartini seumur hidupnya sangat hemat. Uang adalah segalanya baginya. Fakta bahwa Tono mengambil uang pensiunnya adalah pukulan terbesar, bahkan lebih besar dari perselingkuhannya. Saya mengambil ponselnya, mengaktifkan loudspeaker, dan menelepon call center bank.
Ibu menyebutkan password dan nomor rekeningnya dengan jelas, meskipun suaranya masih lemah. Setelah beberapa saat verifikasi, petugas bank menjawab, "Baik, Ibu. Untuk rekening tabungan dengan nomor akhir 889 atas nama Ibu, telah dilakukan transaksi penutupan rekening pada tanggal 15 bulan ini. Seluruh dana sebesar 850 juta rupiah telah ditarik tunai di kantor cabang kami di Kebayoran." Ponsel terjatuh dari tangan Bu Hartini ke atas kasur. Beliau terbaring menatap langit-langit, 2 baris air mata keruh mengalir di pipinya. Habis semua. Anak durhaka. Gumam beliau, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Tangisan yang memilukan dari seorang ibu yang dikhianati dan dirampok oleh anak kandungnya sendiri. Tangisan ibu mertua saya terdengar sampai ke koridor, membuat Tono dan ayahnya gelisah. Tak lama kemudian, dokter harus masuk dan menyuntikkan obat penenang untuk beliau. Beliau terlelap, tetapi keningnya masih berkerut menahan sakit. Saya keluar dari ruangan, menutup pintu pelan-pelan. Tono langsung menghampiri dan mencengkeram lengan saya. "Ibu kenapa? Ibu bilang apa sama kamu? Lepas." Saya menyentakkan tangannya, menatapnya dengan pandangan jijik. "Ibu sudah tahu semuanya. Ibu tahu kamu sudah menguras habis tabungannya. Siap-siap saja kamu jelaskan pada ibu nanti." Wajah Tono pucat pasi, ia mundur beberapa langkah, nyaris terjatuh. Kok ibu bisa tahu secepat itu? Pasti kamu yang mengadu, kan? Tidak perlu aku yang bilang. Pihak bank sudah konfirmasi. 850 juta. Hebat juga kamu bisa menelannya. Saat itu, ponsel Tono berdering. Ia terkejut. Merogoh sakunya. Di layar tertera nama Pak Haryo. Tono gemetar saat mengangkatnya, tidak berani mengaktifkan loudspeaker. Tapi saya yang berdiri di dekatnya bisa mendengar samar-samar bentakan dari seberang. "Kamu sudah mencoreng nama baik perusahaan. Surat kaleng sudah sampai ke meja HRD, kamu saya skors, buat surat pernyataan. Kalau ada indikasi korupsi, saya panggil polisi." Tangan Tono terkulai lemas, ponselnya nyaris jatuh. Wajahnya putih seperti kertas. "Kenapa nak? Bosmu bilang apa?" tanya ayah mertua cemas. Aku diskors Pak. Disuruh buat surat pernyataan, diancam mau dilaporkan ke polisi. Jawab Tono terbata-bata, suaranya hilang. "Ya Tuhan, kok bisa sampai begini?" Ayah mertua memegangi kepalanya dan duduk terkulai di kursi. Dia menangis sesenggukan karena takut. Kebanggaan keluarga mereka akan putra yang sukses kini diambang kehancuran. "Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu kirim video itu ke bosku. Kamu menghancurkan hidupku." Tono berbalik ke arah saya, menggeram seperti binatang yang terluka. Ia hendak menyerang saya lagi, tapi kali ini ayah mertua berdiri dan menampar wajah Tono dengan keras. "Plak, diam kamu. Kamu yang salah masih menyalahkan istrimu. Apa yang dia lakukan itu benar. Biar kamu sadar. Bapak tidak menyangka kamu sebodoh ini. Ambil uang orang tua untuk membiayai perempuan lain, sekarang hilang semua. Kan?" Tono memegangi pipinya, menatap ayahnya dengan tidak percaya. Ini pertama kalinya sejak kecil ia dipukul oleh ayahnya. "Mbak Maya, sekarang Mbak mau gimana? Tolong hapus postingan di grup WA, terus kirim pesan minta maaf ke bosnya Mas Tono, bilang saja itu salah paham. Mungkin masih bisa diselamatkan." Dia berhenti menangis, memohon pada saya. Dia masih naif berpikir semua bisa diselesaikan dengan permintaan maaf palsu. Sudah terlambat, Tia. Nasi sudah menjadi bubur. Aku tidak akan menghapus apapun, dan tidak akan meminta maaf pada siapapun. Biarkan kebenaran terungkap apa adanya. Aku sudah cukup menderita, jawab saya dingin, lalu berbalik menuju tangga. "Kamu mau kemana?" panggil ayah mertua. "Saya mau pulang, Pak. Mau berkemas. Saya akan pindah dari rumah. Rumah itu, saya serahkan pada Mas Tono untuk membawa selingkuhannya tinggal di sana. Tapi tolong ingatkan dia, rumah itu harta gono gini. Tidak akan mudah untuk menjualnya. Saya meninggalkan keluarga suami saya yang tenggelam dalam kekacauan dan keputusasaan.
Langkah saya terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bebas. Meskipun jalan di depan masih terjal, saya tidak takut lagi. Saya naik ojek pulang ke rumah. Rumah itu terasa sepi dan dingin. Jejak pesta pora semalam masih ada. Botol anggur yang sisa setengah di meja, 2 gelas kotor yang belum dicuci, dan bau parfum Vivi yang tajam masih menempel di sofa. Saya tidak peduli. Saya langsung masuk ke kamar tidur, menarik koper terbesar. Saya memasukkan semua pakaian saya dan Dito. Dito sedang liburan di rumah neneknya di kampung. Beruntung ia tidak harus menyaksikan semua ini. Saya hanya mengambil apa yang menjadi milik saya, pakaian, buku-buku, dan sedikit uang tabungan hasil jualan online. Semua barang yang dibelikan Tono saya tinggalkan. Baru saja selesai berkemas, ponsel saya berdering. Dari dokter di rumah sakit. Halo, dengan Mbak Maya, tolong segera ke rumah sakit. Ibunya sudah sadar, ngotot mau ketemu Mbak dan Mas Tono, beliau mengamuk mau pulang paksa. Saya menghela napas. Ada apa lagi ini? Saya mengunci koper, meletakkannya di sudut, lalu bergegas kembali ke rumah sakit. Setibanya di sana, saya melihat ruang rawat penuh sesak. Ayah mertua dan Tono sedang berusaha menahan Bu Hartini di tempat tidur, tapi beliau meronta rai. Saya harus lihat berangkas. Saya tidak percaya. Teriak beliau. Bu, sabar Bu. Ibu masih lemah. Pulang bagaimana? Uang bisa dicari lagi. Tono memohon. Wajahnya menderita. Dicari lagi bagaimana? Kembalikan uangku sekarang. Aku besarkan kamu supaya kamu bisa biayai perempuan lain. Anak kurang ajar. Maling. Bu Hartini memukuli wajah Tono berkali-kali. Tono hanya bisa menunduk pasrah. Melihat saya masuk, Bu Hartini berhenti. Beliau menatap saya, tatapannya sedikit melunak, tapi masih penuh derita. Maya. Nak. Sini sama ibu. Iya Bu, saya di sini. Saya mendekat dan menggenggam tangannya. Antar ibu pulang. Ibu tidak mau di sini lagi. Ibu harus pulang. Usir perempuan jalang itu. Ibu harus ambil alih rumah. Bu, kata dokter ibu belum boleh pulang, harus dirawat sampai sembuh dulu. Soal rumah, biar saya yang urus. Saya sudah ganti kunci gerbang, tidak ada yang bisa masuk, saya berbohong untuk menenangkannya. Sebenarnya saya belum sempat mengganti kunci, tapi saya tahu hanya dengan begitu beliau akan tenang. Benar? Benar, Bu. Ini kuncinya. Saya yang pegang, saya menunjukkan kunci rumah. Bu Hartini melihat kunci yang ia kenal, lalu menghela napas lega. Tubuhnya melemas dan ia terkulai di tempat tidur. Syukurlah. Untung masih ada kamu. Tono itu menipu ibu. Dia bilang pinjam sertifikat rumah untuk agunan modal usaha. Ternyata dia kuras habis tabungan ibu. Ibu bodoh sekali, Nak. Beliau menangis lagi. Kali ini bukan tangisan amarah, melainkan tangisan penyesalan. Menyesal telah terlalu memanjakan putranya. Menyesal telah bersikap keras pada menantunya, dan baru sadar siapa yang tulus saat kesulitan datang. Tono berdiri mematung, tidak berani menatap mata ibunya. Ayah mertua duduk termenung di sudut ruangan, merokok terus-menerus meskipun sudah ditegur perawat. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat suram. Saya menatap keluarga mereka. Tidak ada lagi rasa benci, yang ada hanya rasa kasihan. Sebuah keluarga yang tadinya dianggap panutan, kini hancur lebur hanya karena keserakahan dan pengkhianatan seorang pria. Saya tahu perjuangan saya belum berakhir. Tono belum benar-benar membayar semuanya. Dan yang lebih penting, saya harus melindungi hak anak saya dan mendapatkan keadilan untuk ibu mertua saya, seorang wanita yang seumur hidup berkorban, dan kini harus kehilangan segalanya di usia senja. Ibu tenang saja istirahat. Maya janji tidak akan membiarkan siapapun mengambil rumah ibu, bisik saya di telinga Bu Hartini, sambil menatap lurus ke arah Tono dengan penuh tantangan. Tono merinding, menghindari tatapan saya. Ia tahu, Maya yang dulu sudah mati. Yang ada sekarang adalah seorang wanita tegar yang siap berjuang sampai akhir untuk melindungi apa yang menjadi haknya. Setelah menenangkan ibu mertua, saya berdiri dan menatap Tono serta ayah mertua yang masih terpaku.
Saya berkata dengan tegas, saya pulang dulu ambil beberapa perlengkapan untuk ibu. Selama saya tidak ada, tolong jaga ibu baik-baik. Kalau saya kembali dan tensi ibu naik atau terjadi sesuatu, saya akan lapor polisi atas tuduhan kekerasan mental pada lansia. Selesai berkata, saya melangkah keluar. Membiarkan Tono pucat pasi tak bisa berkata-kata. Setiap detik berada di dekat mereka hanya membuat saya sesak. Pulang ke rumah, saya melanjutkan mengemas barang. Saya menelepon Lani, sahabat terbaik saya sejak kuliah yang kini memiliki butik kecil di kecamatan sebelah. Lan, gue cabut dari rumah. Boleh numpang beberapa hari, enggak? Di seberang telepon, Lani berteriak. Apa? Lo kabur? Ada apaan? Lo di mana sekarang? Gue samperin. Gue lagi di rumah, beres-beres. Jemput gue. Ya. Saya menutup telepon, memandang kamar tidur yang luas tapi dingin ini. 5 tahun masa muda saya terkubur di sini, dan yang saya dapatkan adalah pengkhianatan pahit. Tapi saya tidak menyesal. Pergi adalah keharusan agar saya bisa menemukan kembali diri saya. Setengah jam kemudian, Lani tiba dengan sebuah mobil bak terbuka. Sahabat saya itu masuk ke rumah, matanya mengamati sekeliling, mulutnya tak henti mengumpat. Si Tono brengsek itu, dari dulu gue udah curiga, lonya aja yang bela terus. Sekarang baru sadar, kan? Sudah, jangan ngomong lagi. Gue pusing. Bantuin angkat kardus buku ini. Kami berdua sibuk mengangkut barang ke mobil. Suara gaduh membuat para tetangga penasaran dan melongok keluar. Gang kami memang punya budaya komunal yang kental. Berita tentang pelabrakan online semalam pasti sudah menyebar secepat kilat. Mbak Maya mau pindah kemana? Kok barangnya diangkut semua? Pak Budi, sang ketua RT, berdiri di depan rumahnya sambil mengipas-ngipas, bertanya dengan nada ingin tahu. Iya Pak. Mau tinggal di luar dulu sementara, jawab saya sekenanya. Tapi Pak Budi tidak mudah menyerah. Saya dengar semalam ada kejadian besar ya, di grup WA warga ramai sekali ada yang share video. Itu si Tono, kan? Ibu-ibu lain ikut berkumpul dan berbisik-bisik. Iya, benar itu dia. Mukanya jelas begitu. Kelihatannya alim, ternyata bejat. Istrinya baik, ibunya sakit, malah bawa perempuan lain ke rumah. Bisik-bisik dan tatapan para tetangga bagai jarum yang menusuk harga diri saya, tapi di sisi lain, saya merasa sedikit puas. Tono sangat menjaga citranya. Ia selalu membangun image pria sukses dan teladan di mata tetangga. Sekarang, topeng itu sudah terkoyak. Mulai sekarang, setiap kali ia keluar dari gang ini, ia harus berjalan menunduk. Selesai memuat barang, saya menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Gerbang besi berkarat, tanaman bunga kertas yang layu, semuanya membangkitkan rasa sedih. Tapi saya tahu saya tidak boleh lemah. Ajo, Mei. Saya menepuk bahu Lani, lalu naik ke motornya. Mobil bak mengikuti di belakang, meninggalkan gang sempit yang penuh gosip dan tatapan penasaran. Apartemen studio milik Lani memang kecil, tapi hangat dan penuh tawa, sangat berbeda dengan suasana menyesakkan di rumah mertua. Setelah membereskan barang, saya mulai memikirkan perceraian dan pembagian harta. Saya mendatangi kantor pengacara atas rekomendasi seorang teman. Pak Heru, seorang pengacara parubaya yang tenang, mendengarkan cerita saya dan menelaah bukti-bukti yang saya berikan. Kasus ibu cukup kuat karena ada bukti perselingkuhan yang jelas, kata Pak Heru. Namun pembagian harta akan sedikit lebih rumit. Rumah itu adalah harta bersama, jadi pada prinsipnya akan dibagi dua. Tapi karena suami ibu telah mengambil uang tabungan ibu mertua, hal ini perlu kita kejar. Jika bisa dibuktikan ia menggunakan uang itu untuk tujuan ilegal atau mengalihkannya ke pihak ketiga, pengadilan akan mempertimbangkannya untuk mengurangi bagian harta yang akan ia terima. Masalahnya, dia bilang uang itu untuk DP tanah di sebuah proyek perumahan baru di pinggir kota. Saya tidak tahu persis lokasinya dan atas nama siapa. Saya mencoba mengingat-ingat. Nama perumahan baru itu terus terngiang. Tunggu dulu. Saya ingat. Seru saya. Dulu Tono pernah mabuk dan pamer kalau punya teman dekat namanya Agus yang jadi agen properti di sana.
Katanya si Agus ini janji akan kasih dia kafling terbaik dengan harga khusus. Agus. Ya. Jika kita bisa menemukan orang ini, kita mungkin bisa mendapatkan informasi tentang kafling yang dibeli suami ibu. Jika kafling itu diatasnamakan selingkuhannya, ini akan menjadi bukti kunci untuk membuktikan adanya upaya penggelapan aset bersama. Mata Pak Heru berbinar. Saya mengerti. Saya akan cari cara untuk mendekati si Agus ini. Keluar dari kantor pengacara, saya langsung mengajak Lani bertemu untuk menyusun rencana. Mendengar cerita saya tentang Agus, Lani menggebrak meja. Sip. Urusan ini serahkan ke gue punya teman MUA. Nanti dia akan dandani kita berdua jadi sosialita tajir yang lagi cari properti. Dijamin si Agus itu silau. Lo mau ngapain? Kita pancing dia. Pura-pura mau beli, terus korek informasi sambil kita gertak sedikit. Percaya sama gue. Lani mengedipkan mata. Melihat semangatnya, saya pun ikut bersemangat. 3 hari kemudian, di kantor pemasaran proyek perumahan di pinggir kota, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan kantor agen properti kecil milik Agus. Ini mobil yang dipinjam Lani dari kakaknya. Turun dari mobil adalah 2 wanita glamor. Lani mengenakan gaun ketat, kacamata hitam besar, dan tas Hermes KW Super yang terlihat asli. Sementara saya berperan sebagai asisten sekaligus investor, mengenakan setelan blazer putih yang elegan. Wajah saya tertutup kacamata hitam besar dan lipstik berwarna gelap, sangat berbeda dari penampilan saya sehari-hari. Kantor Agus sangat sederhana. Melihat kami datang, ia yang tadinya sedang santai, langsung berdiri tegak, merapikan kemejanya dan menyambut kami dengan ramah. Selamat siang, ibu-ibu cantik, cari properti ya? Silakan masuk. Di sini kaflingnya bagus-bagus, Bu. Prospeknya cerah. Agus sama sekali tidak mengenali saya. Lani melepas kacamatanya, memandang sekeliling dengan tatapan meremehkan. Kantor kok panas begini? Aceh mana? Saya sudah lihat banyak proyek, baru kali ini lihat kantor pemasaran begini. Maaf, Bu, baru pindah jadi belum sempat pasang. Yang penting tanahnya bagus, Bu. Agus mencoba berkelit. Saya cari kafling sudut, minimal 200 meter persegi, view danau, surat-surat harus beres. Uang bukan masalah, yang penting barangnya bagus, kata Lani dengan angkuh. Oh, ada Bu. Kafling B12, 2 muka, view langsung ke danau, paling bagus di sini. Saya melirik buku catatan di mejanya. Dan jantung saya berdebar kencang. Di salah satu halaman, tertulis dengan jelas, kafling A5, sudah DP 800 JT, Tono teman, AN, BWP. Melihat saya menatap catatannya, Agus hendak menutup buku itu, tapi Lani lebih cepat menunjuk tulisan itu. Kafling A5 ini juga bagus, ya? Kok dicoret? Sudah laku? Iya, Bu. Sudah ada yang DP. Kenalan saya. Cepat sekali dealnya. Jawab Agus gugup. Sayang sekali. Padahal saya lebih suka arahnya. Coba kamu negosiasi dengan pembelinya, siapa tahu mereka mau lepas. Saya berani kasih lebih 200 juta, pancing Lani. Mata Agus berbinar mendengar tawaran itu, tapi wajahnya tampak menyesal. Susah, Bu. Pembelinya ini lagi bucin banget. Beli buat bangun villa untuk pacar simpanannya. Dia baru bayar lunas DP-nya, kayaknya nggak akan dilepas. Oh, buat simpanan? Pasti orang kaya nih. Lani tertawa sinis, melirik saya. Biasa saja, Bu. Pengusaha juga. Tapi lagi kena masalah. Katanya istrinya lagi ngamuk-ngamuk. Tapi ya sudahlah, urusan dia. Yang penting saya dapat komisi, ceplos Agus, tidak sadar bahwa istri yang ia bicarakan sedang duduk di hadapannya. Informasi sudah cukup. Baiklah, saya pertimbangkan yang B12. Tolong fotokopikan denah dan surat-suratnya, kata saya, memberi isyarat pada Lani untuk menyudahi. Saat Agus pergi untuk fotokopi, saya dengan cepat memotret halaman buku catatannya. Bukti berharga ini akan menjadi kartu truf saya selanjutnya. Setelah mendapatkan bukti, saya mulai melancarkan serangan berikutnya, menyebar rumor.
Saya membeli kartu SIM sekali pakai, membuat akun Facebook palsu, dan bergabung dengan grup-grup properti di area itu. Malamnya, saya memposting, waspada penipuan proyek Venezia Lakeview. Kafling A5 dan sekitarnya sedang dalam sengketa hukum. Developer belum melunasi pajak, ada risiko tanah disita. Kabarnya, ada oknum agen yang terlibat dalam pencucian uang lewat transaksi ini. Hati-hati jangan sampai kehilangan uang DP. Postingan itu, dibantu oleh Lani dan teman-temannya, menjadi viral dalam semalam. Pagi harinya, saya mengirim pesan ke Agus dari nomor baru. Halo, Mas Agus. Saya kenalan Mas Tono. Saya dengar kafling A5 yang baru kamu jual ke dia lagi diusut sama pihak berwajib karena sumber uangnya tidak jelas. Polisi lagi selidiki kasus pencucian uang loh. Hati-hati jangan sampai ikut masuk penjara. Saya tahu Agus ini penakut. Benar saja, 5 menit kemudian ia menelepon balik. Saya tidak mengangkatnya. Ia mengirim pesan panik. Ibu siapa? Kok bisa tahu? Tolong saya. Bu, saya cuma perantara. Saya membalas dengan dingin. Saya hanya mengingatkan. Sebaiknya batalkan transaksi itu dan kembalikan uangnya. Kalau tidak, saat polisi turun tangan, kamu akan dianggap sebagai kaki tangan. Seperti yang saya duga, Agus panik dan menekan Tono serta Vivi untuk membatalkan kesepakatan. Tentu saja mereka menolak. Disinilah konflik internal mereka dimulai. Selanjutnya, target saya adalah Vivi. Saya mencari tahu tempat kerjanya. Ternyata ia seorang manajer di sebuah spa mewah. Saya datang ke sana menyamar sebagai pelanggan. Saat sedang menunggu, saya mendengar Vivi sedang pamer kepada temannya di ruang sebelah. Kamu tahu nggak, cowokku itu tergila-gila sama aku. Baru saja dia beliin aku tanah buat villa di Venezia Lakeview, kata Vivi. Wah, hebat. Istrinya nggak tahu? Halah. Istrinya itu kampungan. Bisanya cuma di dapur. Sebentar lagi juga dicerain buat nikahin aku. Darah saya mendidih. Saya menahan amarah, lalu merekam seluruh percakapan mereka. Saat Vivi keluar, saya menyapanya. Halo, Mbak Vivi. Saya menurunkan masker saya. Wajah Vivi pucat pasi. Kamu, ngapain di sini? Tenang saja. Aku cuma mau kasih selamat. Tapi hati-hati ya Mbak. Jangan sampai dapat tanah sengketa. Sudah dicap pelakor. Kena kasus penipuan pula. Nanti susah loh, bisik saya penuh ancaman. Vivi gemetar ketakutan. Setelah meninggalkan spa, saya menelepon teman saya, seorang pria dengan suara berat dan berwibawa, untuk menjalankan bagian akhir dari sandiwara ini. Ia menelepon Vivi, berpura-pura sebagai polisi dari unit kejahatan ekonomi. Selamat siang, dengan Ibu Vivi? Kami dari kepolisian sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan saudara Tono Wijoyo. Uang 800 juta yang digunakan untuk membeli tanah atas nama Anda diduga berasal dari hasil kejahatan. Vivi histeris. Bukan Pak, saya tidak tahu apa-apa. Itu uang tabungannya. Kalau begitu, Anda harus membuktikannya. Jika Anda bisa bekerja sama dan menyerahkan bukti bahwa Anda tidak terlibat, kami bisa mempertimbangkan untuk meringankan hukuman Anda. Dalam kepanikan, Vivi, demi menyelamatkan dirinya sendiri, mengirimkan semua bukti yang ia miliki. Bukti transfer, rekaman suara Tono yang pamer tentang uang proyek, bahkan foto-foto mesra mereka. Ia tidak sadar telah menyerahkan semua amunisi kepada saya. Pagi berikutnya, sebuah amplop tebal berisi semua bukti itu sampai di meja atasan Tono dan Departemen Internal Audit perusahaannya. Tono dipanggil, dipecat di tempat dan dilaporkan ke polisi atas tuduhan korupsi. Pada saat yang sama, ia menerima surat panggilan sidang cerai dari saya. Rumah kami disegel oleh pengadilan sebagai aset yang dibekukan. Dunia Tono hancur. Ia mencari Vivi, tapi wanita itu sudah menghilang. Ia menelepon saya, berteriak putus asa. Maya, kamu tega. Kamu menghancurkan hidupku. Yang menghancurkanmu adalah keserakahanmu sendiri. Kamu menuai apa yang kamu tanam? Jawab saya tenang, lalu menutup telepon. 3 bulan kemudian, di pengadilan, Tono tampak kurus dan kuyu.
Ia tidak menyewa pengacara. Saya memenangkan hak asuh anak sepenuhnya. Rumah kami dibagi dua, tapi bagian milik Tono disita untuk membayar utangnya kepada ibunya dan ganti rugi kepada perusahaannya. Ia keluar dari pengadilan tanpa apa-apa, dengan ancaman hukuman penjara menanti. Saat kami berpapasan, ia bergumam, "Maya, maafkan aku. Permintaan maafmu, sampaikan pada ibumu dan anakmu nanti." "Bagiku, semuanya sudah berakhir sejak malam itu," jawab saya. Lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Setahun kemudian, rumah di gang itu telah terjual. Dengan bagian saya dan uang yang dikembalikan kepada ibu mertua, yang ia berikan seluruhnya pada saya membeli sebuah apartemen kecil yang nyaman. Ibu mertua tinggal bersama saya, merawat cucunya dengan penuh kasih sayang. Hubungan kami yang dulu renggang kini menjadi hangat. Beliau telah menjadi ibu kedua bagi saya. Tono divonis 5 tahun penjara. Vivi menghilang entah kemana. Sore itu, saya berdiri di balkon, menyirami bunga. Dari dalam rumah, terdengar suara riang Dito. "Nenek, Dito dapat nilai 100, diikuti tawa bahagia ibu mertua." Saya tersenyum, hati saya damai. Badai telah berlalu. Saya telah melewati malam tergelap untuk menemukan pagi saya sendiri. Saya masuk ke dalam, memeluk anak dan ibu mertua saya. Makanan hangat sudah terhidang di meja. Kebahagiaan, terkadang, sesederhana itu. Hidup saya yang sebenarnya baru saja dimulai. Kisah hari ini berakhir di sini. Jika Anda merasa cerita ini bermakna dan ingin menyaksikan lebih banyak kisah inspiratif lainnya, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan kanal Sehat dan Cantik di Usia Senja, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.